Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas topik akuntansi investasi jangka panjang. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan contoh investasi jangka panjang, menjelaskan pengertian investasi jangka panjang menurut para pakar, menjelaskan jurnal akuntansi investasi jangka panjang. Ayah membeli tanah dengan harapan untuk memperoleh kembalian yang tinggi. Ibu membeli rumah dengan harapan untuk memperoleh kembalian yang tinggi. Pak Anton membeli hotel dengan harapan untuk memperoleh kembalian yang tinggi. Perusahaan membeli saham dengan harapan untuk memperoleh kembalian yang tinggi. Perusahaan membeli obligasi dengan harapan untuk memperoleh kembalian yang tinggi. Semua contoh investasi di atas menurut Wigan et al. Disebut sebagai investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk memutarkan kelebihan uang kas, dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dapat berupa penyertaan dalam bentuk saham, obligasi dan surat berharga lainnya, dana untuk melunasi hutang jangka panjang atau dana khusus lainnya, aset lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Akuntansi untuk investasi dalam saham. Setelah investasi dibeli, sangat tergantung sampai seberapa jauh perusahaan akan dapat mempengaruhi kebijakan operasi dan keuangan perusahaan penerbit saham dan persentase pemilikan saham dalam perusahaan. Metode pencatatan investasi dalam saham. Jika persentase pemilikan kurang dari 20%, metode pencatatan dengan metode nilai wajar. Persentase pemilikan 20% sampai dengan 50%, metode pencatatan dengan metode ekuitas. Persentase pemilikan lebih dari 50%, metode pencatatan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan. Metode pencatatan investasi dalam obligasi. Obligasi yang dibeli untuk tujuan penanaman modal dalam jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya pembelian seperti komisi, materai, provisi, dan lain sebagainya. Apabila harga beli berbeda dengan nilai nominal obligasi, selisihnya disebut agio atau disagio obligasi. Contoh, PT Mejaya membeli obligasi PT Mebong pada tanggal 1 April 2020. Nominal 50 juta, bunga 12% dengan harga beli sebesar 50 juta. Biaya pembelian yaitu komisi dan materai sebesar 500.000. Bunga obligasi dibayarkan sebesar 1 Juni dan 1 Oktober. Perhitungan, harga beli obligasi 50 juta, komisi dan materai 500.000, total 50 juta 500.000. Bunga berjalan 1 April sampai 1 Juni, 2 bulan bagi 12 bulan kali 12% kali 50 juta, total 1 juta. Jumlah uang yang dibayarkan 51.500.000. Pada tanggal 1 Oktober 2020, yaitu tanggal pembayaran bunga, akan dibuat jurnal sebagai berikut. Perhitungan bunga 6 bulan bagi 12 bulan kali 12% kali 50 juta sama dengan 3 juta. Jurnal kas 3 juta di debit, pendapatan bunga obligasi 3 juta di kredit. Laba atau rugi dari penjualan investasi jangka panjang dilaporkan dalam perhitungan laba rugi. Penghasilan penjualan investasi umumnya dipisahkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha, investasi jangka panjang dalam saham, dan obligasi dicatat sebesar harga perolehannya. Referensi Jeffrey Wigan 2012, Financial Accounting IFRS Edition. Demikian adik-adik video kali ini. Semoga bermanfaat, terus semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.